Shalom semuanya. Pada topik ke-6 ini, kita akan membahas mengenai aplikasi relasi rekursif dan solusi relasi rekursif linier. Yang pertama adalah aplikasi relasi rekursif. Ini yang pertama adalah tentang pemodelannya. Definisi. Relasi rekursif untuk barisan AN adalah sebuah persamaan yang menyatakan AN ke dalam satu atau lebih suku-suku sebelumnya dari barisan tersebut, yaitu A0, A1, AN-1 untuk semua bilangan bulat N dengan N lebih besar sama dengan N0. Dan N0 adalah bilangan positif, ya, bilangan bulat positif atau bilangan bulat tak negatif. Sebuah barisan dikatakan solusi dari relasi rekursif jika suku-sukunya memenuhi relasi rekursifnya. Contoh, berikut ini adalah contoh banyak benih penyakit pada sebuah perkampungan bertambah 2 kali setiap jamnya. Jika sebuah perkampungan awalnya ditemukan 5 benih penyakit, berapa banyak benih penyakit dalam N jam pada perkampungan tersebut? Jadi kita bisa misalkan ya, untuk menyelesaikan persoalan ini, kita bisa memisalkan AN itu adalah banyaknya penyakit pada N jam. Karena banyak benih penyakit bertambah 2 kali dalam setiap jam, maka AN itu sama dengan 2 AN-1. Dengan catatan N itu adalah bilangan bulat positif atau bilangan bulat tak negatif. Karena pada perkampungan tersebut awalnya ditemukan 5 benih penyakit, ya, maka A0-nya itu sama dengan 5. Gitu ya. Sehingga kita dapat menggunakan pendekatan iterasi ya, atau pengulangan untuk dapat menemukan rumus untuk AN ini. AN sama dengan 2 AN-1. Ya. Kemudian A1 itu sama dengan 2 A0. 2 dikali A0. Nah, tadi kan A0-nya itu adalah 5. Sehingga 2 dikali 5 ya, 10. Lalu bagaimana dengan A2? Jadi A2 sama dengan 2 kali A1. Ya, jadi sama dengan 2 kali 5. Karena nilai A1-nya adalah 2 kali 5. Sehingga bisa juga kita sederhanakan menjadi 2 kuadrat kali 5. Selanjutnya A3. A3 sama dengan 2A2 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 5. Ya, mengapa? Karena A2 di sini nilainya adalah 2 kuadrat kali 5 atau 2 kali 2 kali 5 ya. Nah, untuk 2 kali 2 kali 2 ini bisa kita singkat menjadi 2 pangkat 3, 2 kubik ya, kali 5. Sampai dengan A4, sehingga A4 sama dengan 2 kali A3 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2, sebanyak 4 kali ya ini ya, kali 5, yaitu 2 pangkat 4 dikali 5. Nah, hal ini bisa kita lanjutkan sampai dengan AN ya, sehingga kita mendapatkan suatu struktur di sini ya, yaitu 2 pangkat ya. Bisa kita tuliskan AN sama dengan 2 pangkat N dikali 5. Banyak benih penyakit dalam N jam, yaitu AN sama dengan 2 pangkat N dikali 5. Ya, jadi banyaknya benih penyakit dalam N jam bisa kita tuliskan AN sama dengan 2 pangkat N dikali 5 untuk semua bilangan bulat tak negatif N atau untuk semua bilangan bulat positif. Oke, kita lanjutkan. Contoh kedua, perhitungan bunga bank. Jika seseorang menyimpan uang di bank, biasanya bank memberikan bunga yang dihitung per tahun. Misalnya I.
Jika bunga diberikan per periode tertentu dan dalam 1 tahun, itu ada M kali. Ya, jadi dalam 1 tahun itu ada M kali periode. Maka, besarnya bunga per periode itu bisa kita tuliskan atau bisa kita dapatkan dengan rumus I per M. Ya, di I itu adalah bunga per tahun dan M itu adalah banyak periode dalam 1 tahun ya, yaitu M kali. Contoh, suatu bank memberikan bunga 12%, yaitu sama dengan 0,12 ya, 0,12 per tahun. Dan bunga diberikan secara bulanan. Maka, besarnya bunga per bulan yang bisa didapatkan adalah 0,12 per 12 ya, karena kan I-nya itu adalah 12% tadi, dan karena ini adalah 1 tahun ya yang ditanyakan, itu berarti kan 12 bulan ya, 1 tahun itu, sehingga besar bunga per bulan itu adalah 0,12 dibagi 12, yaitu 0,01. Jadi per bulannya itu bunganya adalah 0,01. Dengan catatan untuk tiap bilangan positif K lebih besar sama dengan 1. Karena kan bulan paling kecil itu adalah 1 ya, mungkin setengah bulan gitu. Jadi misalkan ya PK itu adalah jumlah tabungan pada akhir periode ke K dengan catatan tanpa ada transaksi ya, berarti tabungannya itu tetap tidak ada transaksi yang dikatakan seperti itu. PK itu adalah jumlah tabungan pada akhir periode ke K. Maka coba nyatakan PK sehingga memiliki relasi rekurensi dari suku-suku sebelumnya ya. Nah, ini adalah penyelesaiannya. Besarnya bunga selama periode ke K itu adalah jumlah tabungan pada akhir periode ke K-1. Ya, jadi besarnya bunga selama periode K itu adalah jumlah tabungan pada akhir periode ke K-1. Dikalikan dengan bunga untuk periode tersebut. Ya, jadi kalau misalkan bulan ke-5 gitu ya, berarti kan sebenarnya jumlah tabungan pada akhir periodenya itu dari bulan 5 dikurangi 1 ya, bulan ke-4. Ya, besarnya bunga itu dikalikan dengan bunga untuk periode tersebut. Sehingga bunga selama periode ke K itu adalah PK-1 dikali I per M. Gitu ya. Nah, jumlah uang tabungan pada akhir periode ke K itu sama dengan PK ya. Ini sudah didefinisikan tadi ya. PK itu adalah jumlah uang tabungan pada akhir periode ke K. Ini didapat dengan cara menjumlahkan uang tabungan pada akhir periode ke K-1. Ya, yaitu sama dengan PK-1. Dengan bunga yang didapat selama periode ke K tersebut. Maka, jumlah uang tabungan pada akhir periode ke K adalah PK sama dengan PK-1 ditambah PK-1 kali I per M. Sama dengan PK-1, ini kan karena sama ya, memiliki jadi menjadi variabel yang sama ya PK-1, sehingga menjadi PK-1 kali 1 ditambah I per M. Nah, untuk kondisi awal berarti P0 ya. P0 itu adalah jumlah uang tabungan mula-mula. Jadi memiliki kondisi awal ya. Atau basisnya ya. Gitu. Nah, ini berarti bisa kita tentukan jika ingin mencari jumlah uang tabungan pada akhir periode ke K, kita bisa menggunakan PK sama dengan PK-1 tambah PK-1 kali I per M. Gitu. Nah, contoh 3, ini lebih aplikatif ya. Jadi ini adalah pemodelan dengan relasi recurrence. Seseorang menginvestasikan uangnya sebesar 1.000, misalkan 1.000 saja ya. Meskipun sudah jarang ya 1.000, kalau di rekening bisa jadi tidak dianggap ya, walaupun itu adalah uang dan bisa untuk beli sesuatu ya. Misalkan seseorang menginvestasikan uangnya sebesar 1.000 dengan bunga 12% per tahun. Nah, ini sekarang lagi banyak yang investasi ya, atau trading, forex gitu ya. Bunganya 12% per tahun.
bila AN adalah jumlah pada akhir tahun ke N. Bila AN adalah jumlah pada akhir tahun ke N, tentukan hubungan yang terdapat di antara AN dan AN-1. Dan berapa jumlah tabungan pada akhir tahun ketiga. Jadi menentukan jumlah tabungan pada akhir tahun ketiga dan juga hubungan antara AN dengan AN-1 ya. Oke, kita akan coba selesaikan. Nah, ini sudah ada jawabannya ya. Pada akhir tahun ke N-1, jumlahnya itu adalah AN-1 ya. Sesudah 1 tahun, maka akan diperoleh jumlah AN-1 ditambah dengan bunga ya. Ini sama ya sebenarnya ya konsepnya. Jadi AN sama dengan AN-1 ya, kalau tadi kan menggunakan istilah PK ya, ditambah 0,12 itu adalah bunga selama 1 tahun ya, dikali N-1 ya, dan bisa kita sederhanakan menjadi 1,12 karena ini kan ini adalah menjadi satu variabel ya sebenarnya ya, sehingga 1,12 dikali AN-1 gitu ya. Nah, nilai awalnya karena investasi pertama itu adalah 1.000 sehingga A0 sama dengan 1.000 rupiah. Kemudian dari persamaan satu itu berarti yang ini ya, yang 1,12 dikali AN-1. Ini dapat dihitung nilai AN untuk sembarang N. Sebagai contoh, langsung saja kita pakai yang A3, karena tadi yang ditanyakan di soal itu adalah akhir tahun ketiga ya. Akhir tahun ketiga. Ini kan yang dimisalkan pada akhir tahun ke N-1 jumlahnya adalah N-1 ya. Kalau misalkan akhir tahun ketiga berarti kan A3, sehingga A3 itu sama dengan 1,12 dikali A2. Mengapa A2? Karena kita mengacu pada persamaan 1 ya. Kalau N-nya kita ganti 3, maka kita akan dapatkan A3-1 ya, berarti A2. Nah, sekarang kita punya 1,12 dikali 1,12 kali A1. Karena A2 itu adalah 1,12 A1. Ini adalah recurrence-nya ya, rekursifnya itu di sini. Sehingga 1,12 dikali 1,12 kali A0. Nah, A0-nya berapa? 1.000. Nanti kita ganti ya. Ini boleh juga kita tuliskan, karena di sini ada 3 kali ya, 1,12-nya berarti 1,12 pangkat 3. Dikali A0-nya adalah 1.000. Nah, hasil yang didapatkan setelah akhir tahun ketiga adalah 1.404,93. Jadi pada akhir tahun ketiga, jumlahnya adalah 1.404,93. Gitu. Jadi perhitungan 1.3 ini ya, ini dapat dipakai untuk harga N yang berubah-ubah. Sehingga diperoleh AN sama dengan 1,12 kali AN-1 ya. Atau juga bisa kita tuliskan ya, sebenarnya AN-nya itu adalah 1,12 pangkat N dikali dengan 1.000, karena A0-nya adalah 1.000. Itu. Oke, jelas ya. Jadi ini adalah keterkaitan antara AN dengan AN-1. Oke, kita lanjutkan. Iya. Masih lanjut ya tentang penjelasan tadi. Kalau tadi A0-nya adalah 1.000, maka untuk A1-nya yaitu A0 ya, berarti 1.000 ditambah 12% kali 1.000. Jelas ya? Jadi ini dari mana sih? Karena kita dapat dari perhitungan 1.3 ya. Jadi perhitungan 1.3, dan kita dapat AN sama dengan 1,12 dikali AN-1. Karena kita bisa temukan ada keterkaitan dengan rumus yang sebelumnya, sih ternyata bisa dipangkatkan ya, sehingga sebagai contoh A3 ini kan A3 sama dengan 1,12 pangkat 3 dikali 1.000. Nah, kalau AN sama dengan 1,12 kali AN-1, maka sama saja sebenarnya adalah 1,12 pangkat
AN dikali dengan Rp1.000 gitu. Nah, kita akan coba masukkan ke AN sama dengan AN-1 ditambah 12% ya, atau 0,212 dikali AN-1, kita akan coba masukkan ke sini. Jadi kan A0-nya atau investasi awalnya adalah 1.000 ya. Berarti kalau A1 sama dengan 1.000 ditambah bunga selama 1 tahun 12% dikali investasi lagi ya, investasi awal yaitu 1.000. Itu sama dengan A0 ditambah 0,12 dikali A0. Nah, A0-nya bisa kita ganti dengan 1.000 ya, atau bisa juga kita tuliskan karena A0 ditambah 0,12 A0 sehingga 1,12 dikali A0, yaitu 1,12 dikali 1.000. Berarti 1.120 ya hasilnya. Tuh. Atau bisa juga dituliskan seperti ini. Jadi dalam 1 tahun itu bertambah Rp120 ya untuk A1-nya. Nggak mungkin investasinya berkurang kecuali kalau loss ya. Ini kan anggapannya adalah profit karena 12%. Nah, kalau sekarang pada tahun kedua. Pada tahun kedua berarti kan A2 ya, sehingga A2-nya adalah A1 ditambah 12% dikali A1. Sama dengan 1,12 kali A0 ya, ditambah 0,12 dikali 1,12 dikali A0. Karena di sini kan A1. Nah, ini rekursifnya ada di sini ya, sehingga 1,12 dikali A0 dikali 1 tambah 0,12. Oke. Lalu bisa juga kita sederhanakan menjadi 1,12. Ini kan dikali ya. 1,120 dikali 1,12 karena 1 tambah 0,12. Nah, ini kan bisa dikalikan sehingga menjadi 1,12 kuadrat ya, karena 1,12 dikali 1,12 kali A0. Nah, A0-nya berapa? 1.000. Sehingga 1,12 kuadrat dikali 1.000. Nah, nanti bisa juga mencari yang tahun ketiga ya. Nah, tahun ketiga berapa hasilnya? Bisa menggunakan yang ini ya. Nah, 3 sama dengan A2 ditambah 12% kali A2 sama dengan 1,12 kuadrat kali A0 ditambah 0,12 kali 1,12 kuadrat kali A0. 1,12 kuadrat kali A0 ditambah 1 tambah 0,12. 1,12 kuadrat kali A0 ini menjadi 1,12 karena 1 ditambah 0,12. Nah, ini sekarang dikalikan menjadi 1,12 pangkat 3 kali A0. Ya, A0-nya kita ganti dengan 1.000, sehingga 1,12 pangkat 3 kali 1.000. Nah, bisa tinggal dihitung saja hasilnya berapa. Profitnya tentunya pasti lebih banyak ya, dibandingkan tahun kedua. Dan seterusnya sampai angka 4, 5, 6, dan seterusnya ya bisa dicari. Ya, jadi secara rekursif. Sehingga AN ya, AN sama dengan 1,12 pangkat N dikali 1.000 dengan catatan N-nya harus bilangan bulat positif ya, atau N lebih besar dari 0. Lebih besar sama dengan 0 ya. Oke. Lanjut. Sekarang menyelesaikan relasi rekursif linear ya. Jadi relasi rekursif itu ada yang linear ya. Nah, relasi rekursif linear itu sendiri itu ada dua ya. Yang pertama adalah relasi rekursif linear homogen dan yang kedua adalah relasi rekursif linear non homogen. Jadi ada yang homogen dan non homogen. Nah, sekarang yang homogen dulu. Jadi dalam menyelesaikan relasi rekursif linear dengan cara homogen, ini bisa dengan cara seperti ini ya. Ini definisi terlebih dahulu. Sebuah relasi rekursif linear ya, homogen berderajat K dengan koefisien konstan adalah relasi rekursif yang berbentuk AN sama dengan C1, AN-1
tambah C2AN-2 ditambah sampai dengan CKAN-K. Dengan C1, C2 sampai CK adalah bilangan real, dan CK tidak sama dengan 0. Sebagai contoh, di sini ada PN, ya, contohnya adalah persamaan PN sama dengan 1 kali 1, 1 dikali PN-1. Contoh ini adalah relasi rekursif linier homogen yang memiliki derajat 1. Ya, jadi derajatnya hanya 1. Mengapa? Karena di sini ada PN-1. Ya, nah ini disebut sebagai relasi rekursif linier homogen berderajat 1. Nah, kalau ada persamaan seperti ini, Fn sama dengan Fn-1 ditambah Fn-2, ini adalah relasi rekursif linier homogen berderajat 2. Mengapa? Karena ada 2 suku di sini ya. Nah, ini disebut sebagai relasi rekursif linier homogen berderajat 2. Lalu, ada juga sebagai contoh AN sama dengan AN-5. Kalau bentuknya seperti ini adalah relasi rekursif linier homogen yang memiliki derajat 5. Karena ada N-5 di sini ya. Nah, ini derajatnya 5. Kalau yang tadi ini ada 2 ya. Di sini ada 1, ini karena ada N-5 berarti ada 5 derajatnya. Nah, sekarang kalau AN sama dengan AN-1 ditambah A kuadrat N-2. Nah, ini apa? Karena di sini kan A ya, dan di sini adalah A kuadrat. Berarti ada kuadrat. Kalau kuadrat itu kan bukan linier ya, sehingga contoh ini adalah tidak linier. Lalu kalau ada bentuk HN sama dengan 2H N-1 tambah 1, nah, kalau yang seperti ini dikatakan tidak homogen karena tidak sama ya, antara suku pertama dengan yang suku kedua. Lalu contoh terakhir, kalau ada BN sama dengan NBN-1, ini tidak memiliki koefisien yang konstan ya, tidak memiliki koefisien konstan. Gitu. Jadi ini adalah contoh-contohnya ya. Derajat itu bisa kita lihat dari sini ya. Kita lihat. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita coba menyelesaikan relasi rekursif linier homogen dengan koefisien konstan ya. Jadi ada koefisien konstannya. Teorema 1. Misalkan C1 dan C2 adalah bilangan real dan misalkan R kuadrat min C1R min C2 sama dengan 0. Memiliki dua akar-akar yang berbeda yaitu R1 dan R2. Maka barisan AN adalah solusi dari relasi rekursif. AN sama dengan C1 kali AN-1 ditambah C2 kali AN-2. Jika dan hanya jika AN sama dengan beta 1 R1 pangkat N ditambah beta 2 R2 pangkat N untuk N elemen dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya atau bilangan bulat positif dengan beta 1 dan beta 2 itu adalah konstan. Ya, jadi beta 1 dan beta 2-nya adalah konstan. Kita bisa lihat bentuk relasi rekursifnya seperti ini ya. Ya, jadi ini adalah linier homogen ya, relasi linier homogen. Ada di sini memiliki akar yaitu R1 dan R2 ya. Dan C1, C2 itu adalah bilangan real. Kita bisa misalkan R kuadrat itu min C1 R dikurangi C2. Nah, ini teoremanya ya. Jadi nanti kita bisa, jika dan hanya jika ya relasi rekursif ini, kita akan buat susunannya seperti ini dulu ya. N sama dengan beta 1 R1N tambah beta 2 R2 pangkat N ya, jika ya, seperti ini. Nah, contohnya, nih, tentukan solusi dari relasi rekursif AN sama dengan AN-1 tambah 2AN-2. Nah, ini sudah sesuai dengan teorema sebelumnya ya. Teorema sebelumnya kan bentuknya juga sama seperti ini, AN sama dengan ada beta 1, ada beta 2 ya. Nah, ini nih bentuknya sama. Kita bisa menggunakan teorema 1 ya. Nah,
Persamaan karakteristik dari relasi rekursif AN sama dengan AN-1 tambah 2AN-2 adalah R kuadrat min R min 2 sama dengan 0 ya. Itu. Jadi nanti kalau kita buat nanti bentuknya bisa memiliki relasi yang sama, yaitu dengan AN sama dengan AN-1 tambah 2AN-2. Itu. Jadi ini adalah berdasarkan teorema sebelumnya ya. Sehingga dari sini akar-akarnya adalah R sama dengan 2 dan R sama dengan min 1 ya. Akar dari R kuadrat min R min 2 sama dengan 0. Ini adalah yang pertama R1-nya 2 dan R2-nya min 1. Nah, ini nanti kita bisa masukkan ya. Barisan AN adalah solusi dari relasi rekursif jika dan hanya jika AN sama dengan P kali 2 pangkat N ditambah Q kali min 1 pangkat N. Ini berarti R-nya kita masukkan sini ya. Sini ada 2 dan ada min 1 untuk konstan P dan Q. Kemudian A0-nya sehingga bisa kita dapat sama dengan 2 sama dengan P ditambah Q. Gitu. Ya, ini adalah persamaan 1 ya. Kemudian A1 sama dengan 7. Ya, A1-nya sama dengan 7. Ini dari mana? Kita lihat lagi di soal. A0-nya kan 2 ya. A1-nya adalah 7. Jadi kita bisa masukkan sini. Untuk A0-nya sama dengan 2 sehingga P ditambah Q. Karena apa? Karena kita masukkan di sini N-nya kan 0 ya. Itu. Jadi kan P kali 2 pangkat 0 itu kan 1. Sehingga P ditambah Q kali min 1 pangkat 0 itu kan 1. Sehingga P tambah Q. Nah, ini menjadi persamaan 1. Lalu A1-nya kan 7. Sehingga N-nya kita ganti dengan 7. Begitu ya. N-nya kita ganti dengan 1. Jadi P kali 2 pangkat 1 yaitu 2 ditambah Q kali min 1 di pangkat 1. Nah, ini menjadi persamaan 2. Setelah menyelesaikan persamaan 1 dan 2, kita peroleh P sama dengan 3. Ya. Setelah menyelesaikan persamaan 1 dan 2, kita peroleh P-nya itu adalah 3 dan Q-nya itu adalah min 1. Ya. Jadi kita bisa mendapatkan nilai P-nya dari sini itu adalah 3 dan Q-nya adalah min 1. Jadi solusinya adalah barisan AN dengan AN sama dengan 3 kali 2N min 1 pangkat N. Gitu. Nah, ini dari mana sih? Kita lihat dari barisan AN solusi dari relasi rekursif jika dan hanya jika ya. Ini kan sesuai dengan teorema sebelumnya. Gitu. Oke, jadi cara memperoleh P yaitu 3 dan Q min 1 itu bisa kita gunakan yang ini ya. Nanti kalian bisa saling substitusi ya. Kalau 2 sama dengan P tambah Q, maka nanti P-nya adalah 2 min Q. Nah, nanti 2 min Q itu bisa kita substitusikan ke persamaan kedua. Gitu bisa ya. Jadi solusinya adalah barisan AN dengan AN sama dengan 3. 3 karena P-nya kita ganti dengan 3 di sini 2 pangkat N min 1 pangkat N ya. Gitu. Oke, ini seharusnya plus ya karena mengikuti ini ya. Oke, kita lanjutkan sekarang teorema kedua. Misalkan C1 dan C2 adalah bilangan real dengan C2 tidak sama dengan 0. Dan misalkan bahwa R kuadrat min C1R min C2 sama dengan 0. Hanya memiliki satu akar, yaitu R0. Barisan AN adalah solusi dari relasi rekursif AN sama dengan C1 AN min 1 ditambah C2 AN min 2. Jika dan hanya jika
AN sama dengan beta 1 R0 pangkat N ditambah beta 2 NR 0 pangkat N untuk N elemen 0, 1, 2, 3, seterusnya. Dengan beta 1 dan beta 2 adalah konstan. Jadi ini teoremanya berbeda dengan tadi ya. Kalau tadi kan R kuadrat min C1R min C2 ini sama ya, tapi ada perbedaan di sini ya. Oke, coba kita lihat perbedaannya. Ya, kalau pada teorema 1 di sini ya, bentuknya AN sama dengan beta 1 R1 pangkat N ditambah beta 2 R2 pangkat N. Nah, untuk teorema 2 sedikit berbeda ya. Gitu. Oke, sekarang masuk ke contoh. Tentukan solusi dari relasi rekursif AN sama dengan 6 AN-1 min 9 AN-2 dengan A0 sama dengan 1 dan A1 sama dengan 6. Solusinya, persamaan karakteristik dari relasi rekursif AN sama dengan 6 AN-1 tambah 9 AN-2 adalah R kuadrat min 6R tambah 9 ya, sama dengan 0. Nah, ini sudah sesuai dengan yang sebelumnya ya. Oke, di sini seharusnya negatif. Coba saya lihat lagi. Ini seharusnya negatif ya. Karena di sini kan AN sama dengan 6 AN-1 min 9 AN-2 sehingga persamaan karakteristiknya di sini yang tadinya negatif menjadi positif. Ya, R kuadrat min 6R ditambah 9 sama dengan 0. Jadi R-nya 3 ya, dengan R-nya sama dengan 3. Berdasarkan teorema 2, solusi dari relasi rekursif ini adalah AN sama dengan P3 pangkat N ditambah Qn 3 pangkat N untuk konstan P dan Q. Dengan menggunakan A0 sama dengan 1, jadi kan soalnya A0-nya 1 dan A1-nya sama dengan 6, maka diperoleh A0-nya 1, itu sama dengan P-nya, kemudian A1 sama dengan 6, sama dengan P kali 3 ditambah Q kali 3. Setelah menyelesaikan persamaan di atas, diperoleh P sama dengan 1 dan Q-nya sama dengan 1. Jadi, solusinya adalah AN sama dengan 3 pangkat N ditambah N kali 3 pangkat N. Itu ya. Oke. Teorema 3. Misalkan C1, C2, dan CK adalah sampai CK adalah bilangan real. Misalkan persamaan karakteristik RK min C1 RK min 1 sampai dengan CK sama dengan 0, ini akan memiliki akar-akar berbeda, yaitu R1, R2, RK-nya akan semakin banyak ya untuk teorema 3 ini. Jadi barisan AN adalah solusi dari relasi rekursif. AN sama dengan C1 AN-1 ditambah C2 AN-2 tambah sampai dengan CK AN-K. Jika dan hanya jika AN sama dengan beta 1 R1 pangkat N ditambah beta 2 R2 pangkat N ditambah sampai dengan BKRK pangkat N. Untuk N elemen 0, 1, 2, 3, seterusnya dengan beta 1, beta 2, BK adalah konstan. Jadi ini ada rekursif juga di sini ya. Rekursifnya lebih banyak tentunya ya dibandingkan teorema 2. Oke. Contoh, tentukan solusi dari relasi rekursif AN sama dengan 6 AN-1 min 11 AN-2 ditambah 6 AN-3 dengan A0-nya 2, A1-nya 5, dan A2-nya 15. Solusinya, persamaan khusus dari relasi rekursif AN sama dengan 6 AN-1 ditambah 11 AN-2 ditambah 6 AN-3 adalah, dari teorema sebelumnya, kita dapatkan R pangkat 3 min 6R kuadrat ditambah 11R min 6 ya. Karena di sini plus 6 ya. Akar-akar dari persamaan khususnya adalah R1 sama dengan 1 ya. Kemudian R sama dengan 1, kemudian
Jika 2, R-nya sama dengan 2, kemudian R-nya adalah sama dengan 3. Solusi dari relasi rekursif ini adalah AN sama dengan beta 1 kali 1 pangkat N ditambah beta 2 kali 2 pangkat N ditambah beta 3 kali 3 pangkat N untuk konstan P dan Q. Nah, ini sesuai dengan teorema sebelumnya juga, teorema 3. Dengan menggunakan A0 sama dengan 2, A1 sama dengan 5, dan A2 sama dengan 15, diperoleh A0 sama dengan 2 sama dengan beta 1 tambah beta 2 tambah beta 3. Ya, ini hanya sampai 3 ya, karena ada derajat sampai 3. Lalu A1-nya karena 5 ya, sehingga beta 1 tambah beta 2 kali 2 ditambah beta 3 kali 3. Kemudian untuk beta 2-nya sama dengan 15 ya, sesuai soal. Untuk A2-nya ya, sama dengan 15. Kemudian beta 1 tambah beta 2 kali 4 ditambah beta 3-nya adalah ditambah beta 3 kali 9. Nah, ini sesuai karena ada R-nya tadi ya. Sesuai dengan di sini, AN sama dengan beta 1 kali 1 pangkat N tambah beta 2 kali 2 pangkat N. Jadi, di sini beta 1-nya tetap ya, karena beta 1-nya kan di sini 1 pangkat N ya. Kemudian 2 pangkat N, kalau 2 pangkat 1 berarti ya 2. Lalu kalau 3 pangkat 1 berarti 3. Nah, untuk A2-nya berarti kalau beta 2 pangkat beta 2 kali 2 pangkat N berarti kan beta 2 dikali 2 pangkat 2 yaitu 4. Di sini beta 3 kali 3 pangkat N ya. Ini saya di sini menjadi beta 3 dikali 9 gitu ya. Dengan menyelesaikan persamaan di atas diperoleh beta 1 sama dengan 1, beta 2 sama dengan 1, dan beta 3 sama dengan 2. Jadi solusinya adalah AN sama dengan 1 min 2 pangkat N ditambah 2 kali 3 pangkat N. Ini solusinya. Tuh. Jadi ini perlu kerjakan lagi memang ya. Coba kalian bisa coba kerjakan lagi. Nanti apakah sesuai ya nilai beta 1-nya, beta 2, dan beta 3-nya. Dan nanti akan didapat solusinya adalah AN sama dengan 1 min 2 pangkat N tambah 2 kali 3 pangkat N. Tuh. Oke, kita lanjutkan. Sekarang adalah relasi rekursif linier non-homogen dengan koefisien konstan. Sebuah relasi rekursif linier non-homogen dengan koefisien konstan adalah relasi rekursif yang berbentuk AN sama dengan C1, AN-1 ditambah C2, AN-2 ditambah sampai dengan CK, AN-K ditambah Fn. Dengan C1, C2 sampai CK adalah bilangan real dan Fn adalah fungsi yang tidak identik 0, yang tergantung hanya pada N. Relasi rekursif. Maka AN sama dengan C1, AN-1 tambah C2, AN-2 tambah sama dengan CK, AN-K. Nah, ini yang disebut sebagai relasi rekursif homogen penghubung. Nah, sekarang akan diberikan beberapa contoh dari relasi linier non-homogen. Yang pertama adalah AN sama dengan AN-1 tambah 2N. Ini merupakan relasi rekursif linier non-homogen dengan koefisien konstan, dan relasi linier non-homogen penghubungnya adalah AN sama dengan AN-1. Gitu ya. Jadi bisa kita lihat di sini relasi linier homogen penghubungnya. Kalau ada AN sama dengan AN-1 tambah AN-2 tambah N kuadrat tambah N tambah 1, maka relasi rekursif linier non-homogen dengan koefisien konstan dan relasi linier homogen penghubungnya itu yang mana? Yaitu yang AN sama dengan AN-1 tambah AN-2. Jadi di sini ya. Ada di sini posisinya. Nah, yang terakhir. AN sama dengan 3 AN-1 tambah N. 3 pangkat N adalah relasi rekursif linier homogen dengan koefisien konstan, dan relasi linier homogen hubungnya itu yang mana? Ini juga yang awal, yaitu AN sama dengan 3 AN-1. Gitu ya. Nah, untuk relasi linier homogen kita hanya sampai sini saja ya. Jadi, sekian penjelasan untuk topik 6 ini. Jika
ada pertanyaan, boleh dituliskan di forum diskusi atau bisa juga melalui sinkronus ya. Sekian, selamat melanjutkan aktivitas pembelajaran. Tuhan Yesus memberkati.